Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kembali lagi kita membahas mengenai sesuatu adil. Dimana kali ini saya mau jabarkan. Ini melalui pandangan teman indigo saya ya. Jadi itu saya punya teman indigo. Dia tuh memprediksi. Ini hanya sekilas prediksi. Ini dari pandangan teman indigo saya yang menyatakan zaman kejayaan Ratu Adil akan sampai selama-lamanya. Bayangkan, jadi penderitaan Ratu Adil, kesengsaraan Ratu Adil itu hanya sampai di zaman ini. Setelah zaman Ratu Adil nanti dimulai, itu akan selama-lamanya zaman itu tetap bersama Ratu Adil. Maksudnya apa? Ratu Adil selama-lamanya akan memegang zaman-zaman yang akan datang. Dan ternyata teman juga saya malah bilang gini, Ratu Adil itu agamanya Kristen gitu. Karena ada yang bilang Ratu Adil agamanya apa sih gitu ya. Gitu. Ratu Adil itu agamanya Kristen. Dimana di zaman Ratu Adil nanti orang saja setiap kali dia berdoa, Sang Maha Kuasa langsung bisa mengabulkan gitu. Bahkan bila mana seseorang di zaman itu mempertaruhkan amal kebaikannya, perbuatan baiknya, sesuatu yang memang dia miliki, dia korbankan, bisa jadi loh. Dan di zaman Ratu Adil nanti itu penuh dengan keajaiban, penuh dengan favor, penuh dengan miracle, penuh dengan mujizat. Dimana di zaman Ratu Adil itu penuh dengan sesuatu yang amazing gitu, sesuatu yang dahsyat, hebat gitu, luar biasa gitu. Dimana Ratu Adil ini memang sungguh luar biasa gitu. Jadi gini, di zaman Ratu Adil itu penafsiran dari teman saya, penafsirannya dimana ada 3 pribadi gitu. Ada 3 pribadi yang melingkupi alam semesta. Jadi di zaman Ratu Adil itu ada 3 pribadi yang melingkupi alam semesta. Satu pribadi sebagai manusia, dia menjadi manusia dan menyertai kehidupan manusia, bisa dilihat gitu. Yang kedua, dia berupa roh, berupa zat, yang mana orang-orang Kristen sering menyebutnya Roh Kudus. Kenapa sih namanya Roh Kudus? Bukan roh penyelamat aja, dia selalu menyelamatkan, dia mengabulkan doa. Kenapa bukan roh penyelamat atau roh pengabul doa? Kenapa harus Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini bermakna kekudusan, terpisah untuk tujuan yang kudus, tujuan yang mulia. Dan yang satunya lagi itu Allah Bapa. Allah Bapa itu selalu ada di istananya, di rumah Bapa, istana Maha Agung, istana Maha Kudus, yang tidak akan bisa diketahui siapapun. Dimana Allah Bapa ini di istananya, di rumah Bapa itu, dia menilai seluruh makhluk hidup. Dia yang menilai seluruh manusia. Dia menilai perbuatan-perbuatan manusia. Dimana Allah Bapa itu menilai, dia melihat seluruh perbuatan manusia. Dia menilai, oh ini orangnya jahat, ini orangnya bermuka 2, ini orangnya kejam, ini orangnya itu sadis, ini orangnya baik, ini orangnya mulia, ini orangnya pembohong, ini orangnya munafik gitu. Allah Bapa menilai semua perbuatan. Dimana Allah Bapa mengetahui semuanya, tetapi semuanya tidak bisa mengetahui Allah Bapa. Dan nanti yang mereka ketahui hanyalah manusia yang bersama mereka di tengah-tengah mereka, anak manusia di tengah-tengah manusia. Dimana perannya Roh Kudus di zaman itu, perannya Roh Kudus, dia mengabulkan doa. Bila mana doa itu dikehendaki atau diizinkan. Bila mana diizinkan, Roh Kudus langsung mengabulkan. Karena Roh Kudus paham, Roh Kudus langsung tanggap. Doa ini diizinkan atau tidak, dia tanggap.
dia tahu seketika. Memang ada doa-doa yang tidak dikabulkan, tetapi ada juga doa-doa sekali doa langsung dikabulkan. Langsung terjadi keajaiban. Dimana di zaman Ratu Adil seperti itu nanti, ini menjadi zaman-zaman yang luar biasa. Ini menjadi zaman-zaman yang luar biasa, di mana Ratu Adil ini menjadi sosok yang ternama, sosok yang benar-benar fantastis gitu. Dan menurut penerawangan teman saya, hari-hari ini, hari demi hari, semakin mendekati hari H terjadinya bencana besar. Semakin mendekati hari H terjadinya bencana besar. Dan bencana itu bukan perbuatan manusia, bencana itu bukan karya manusia, bahkan bencana itu bukan karya makhluk gaib. Tidak ada makhluk gaib yang bisa membuat bencana seperti itu. Karena bencana itu, malapetaka itu adalah karya Sang Maha Kuasa. Itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang menciptakan. Karena Roh Kudus diperintah, dan Roh Kudus menjalankan perintah. Itu adalah karya dari Sang Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya Sang Maha Kuasa menunjukkan bahwa Sang Maha Kuasa itu ada. Dengan perbuatan yang dahsyat, maka manusia akan sadar Tuhan itu benar ada. Sang Maha Kuasa itu nyata. Di mana Sang Maha Kuasa sudah menilai semuanya. Dia menilai semua perbuatan. Di mana tidak ada yang bisa mengundur-undurkan waktu, tidak ada yang bisa mengurang-urangi waktu. Semua itu yang menentukan Sang Maha Kuasa, bukan makhluk gaib, bukan manusia, bukan setan, bukan roh kegelapan, bukan roh jahat, bukan malaikat. Tetapi semua itu yang menentukan Sang Maha Kuasa. Dan ingat, janji Sang Maha Kuasa adalah suatu kepastian. Dan firman-Nya ya dan amin. Apapun yang diucapkan Sang Maha Kuasa itu ya dan amin. Karena Sang Maha Kuasa benar-benar tahu. Dia lebih tahu daripada seluruh makhluk yang ada di alam gaib maupun alam nyata. Jadi bencana malapetaka besar itu adalah karya Sang Maha Kuasa. Untuk apa? Menunjukkan perbuatan dahsyatnya. Itu berarti kita akan dihadapkan dengan malapetaka itu. Mungkin bagi kita saat ini kita nggak percaya, nonsen, nggak mungkin, mustahil, mungkin gitu ya, mustahil. Nggak mungkin, masa terjadi bencana seperti itu, masa sih belum pernah ada deh, gitu. Ara percaya aku ki mung omonganmu tok doblos gitu. Kita saat ini boleh mengatakan aku nggak percaya tuh, mana buktinya? Gitu. Tetapi ketika bencana itu dinyatakan dan nyata kita lihat, kita benar-benar menyatakan itu, kita baru sadar. Ternyata benar. Ternyata itu nyata gitu. Dan saat itu banyak orang kehilangan arah, banyak orang kehilangan iman, banyak orang kehilangan Tuhan, banyak orang kehilangan Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa tidak peduli kepada mereka. Karena Sang Maha Kuasa sudah menilai semuanya. Mereka yang jahat akan binasa. Mereka yang kotor akan binasa. Tetapi barang siapa mereka yang yakin dan percaya kepadanya dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap perbuatannya, maka mereka akan beroleh hidup. Dimana yang kita perlukan hanya percaya gitu. Kita hanya perlu percaya dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap perbuatan. Kita aja kadang-kadang kalau percaya itu masih setengah-setengah loh.
Banyak orang kelihatannya ibadah, tetapi dia percaya Tuhannya masih setengah-setengah. Kok bisa gitu? Dia nggak paham. Dia ibadah dari mana? Perintah ibadah itu sendiri. Mengapa dia menjalankan ibadah itu sendiri? Dia nggak paham loh. Dan dari mana dia mengenal Tuhan? Landasan apa dia mengenal Tuhan gitu ya? Dia nggak tahu gitu. Dia asal-asalan percaya, yang penting percaya gitu aja. Tapi dia nggak bener-bener paham apa maksud dari percaya, apa maksud dari iman. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.